Jadi mau ngapain ini? Mau masuk tahun baru? Ya dipesan oleh para ulama, mau masuk tahun baru, hisab kita punya amal. Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah kamu punya diri sebelum amal perbuatan kamu nanti dihisab di hadapan Allah, dan timbanglah kamu punya amal sebelum amal kamu ditimbang di hadapan Allah. Kalau kita punya amal dihisab di hadapan Allah, ditimbang di hadapan Allah, otomatis sangat menyeramkan, menakutkan. Sebab kita punya amal, kita sendiri yang tahu. Apalagi itu di mahsyar, bukan tempat lagi beramal. Sebab tempat beramal itu dunia. Kata para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya beramal. Jadi sementara akhirat tempat untuk pembalasan. Jadi beramal kita di dunia, mumpung masih di dunia kita punya amal, perbaiki, perbagus. Masuk tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, amal kita harapannya makin bagus. Kita punya amal, kita hisab di setiap waktunya. Kalau umpamanya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, malam nih kalau mau tidur, nggak bisa tidur, banyak faktor nih nggak bisa tidur, bisa lapar. Kalau santri biasanya lapar dulu, lapar. Kalau yang udah punya urusan, banyak urusan, bisa banyak nyamuk, banyak urusan. Nah, ini bawel banget lagi, ini yang bikin banyak penyakit yang nggak bisa tidur tuh, banyak faktor. Mumpung lagi nggak bisa tidur, hisab kita punya amal. Dihitung tuh, dikira-kira tadi pagi bangun tidur ngapain gitu. Bangun tidur tuh yang benar, amal masuk kategori yang baik, mau baca doa apa megang HP gitu. Yang benar kan baca doa. Terus habis bangun tidur baca doa, apa megang HP duluan ya. Bangun tidur subuh sholat apakah ada kesiangan apa enggak, ditimbang-timbang di amal itu kita punya amal. Harapannya kalau kita timbang-timbang mana akan membanyakkan baik apa buruk, biar besok lebih baik. Harapannya besok lebih baik. Jangan sampai kita punya masa depan lebih buruk dari sekarang. Waliyadzubillah. Jadi harapannya menjelang 1 Muharram 1442 Hijriah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam baik zahir maupun batin, agar kita bisa terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin wa karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kelima masih dari dalam babul hilm wal ana wal rifq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis diterima oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Abu Hurairah bukan nama aslinya. Nama aslinya diperselisihkan oleh para ulama hadis. Ada yang bilang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang bilang Abdurrahman ibn Amr. Ada yang bilang Abdurrahman ibn Abdullah. Namun yang paling populer di kalangan ulama hadis ialah Abdurrahman bin Sakhar, yang dikunyahkan dengan kata Abu Hurairah. Jadi kunyahnya, julukannya lebih populer ketimbang dia punya nama. Qala, dia berkata, bala a'rabiyun fil masjid. Satu waktu, kata Abu Hurairah, datang seorang Arab Badui. Badui Arab, orang kampung, orang gunung. Bala fil masjid, dia masuk ke dalam masjid, kencing. Bala ya bulu, kencing namanya. Buang air kecil, buang air kecil, kencing. Bala ya bulu. Orangnya disebut bail, isim fa'ilnya tuh. Bala ya bulu, berarti lamarnya bulu. Orangnya bail. Jadi ada ungkapan orang Arab, bul ala zamzam fatu'araf. Kencingin air zamzam, misalnya kamu akan viral. Zaman sekarang ini zaman pengen orang pengen viral,
Dia nggak mau tahu yang dia kerjain, yang dia bicarain salah apa benar, urusan belakangan, yang penting viral. Makanya dari dulu orang Arab udah ngasih informasi, mul ala zam-zam fatu'am, kencingin air zam-zam, kamu akan viral. Apa yang dimaksud? Orang air zam-zam yang diminati oleh dunia Islam khususnya, kita kencingin, yang marah satu orang atau banyak orang, dunia akhirat yang marah gitu. Jadi viral gitu. Kan orang sekarang pengennya mau viral aja gitu. Jadi kalau mau viral jangan tanggung-tanggung kayak orang Arab. Umumnya orang viral lebih kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Karena kalau kebaikan memang ada penahannya. Jangan sampai takabur, jangan sampai ria, jangan sampai ujub macam-macam. Itu yang bikin kebaikan itu susah viralnya. Umumnya yang viral itu adalah apa? Keburukan. Jadi jangan punya pikiran kepengen viral. Sebab viral umumnya kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bala Arabi fil masjid, datang orang Badui, kampung, gunung, masuk ke dalam masjid dia kencing. Namanya orang Arab dalam artian orang gunung, orang kampung yang tidak pernah bermuamalah sama orang lain, yang tidak pernah berkomunikasi, yang tidak tahu banyak hal. Kalau dulu di zaman Rasul dikenalnya dengan Arab atau Arab gitu, Badui. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Sahabat yang ada di dalam masjid pada saat itu lihat ada orang Arab datang, orang gunung datang masuk ke masjid, dia kencing di dalam masjid. Namanya sahabat melihat ada orang masuk dalam masjid kencing, apa yang harus dilakukan? Faqama an-nas ilaihi. Barang jamaah sahabat yang ada pada saat itu dalam masjid semuanya pada bangun. Qama maknanya bangun. Dia mau fihi, mau ngapain ini para sahabat bangun? Dia mau cegah itu orang Arab. Dia mau cegah, dia mau hina, ada yang mungkin mau pukulin, berbagai beraneka macam niat sahabat ketika melihat ada orang kampung, orang gunung masuk ke dalam masjid kencing. Itu menunjukkan larangan bahwa jangan sampai tempat masjid itu dibuat apa? Kencing. Makanya Rasul SAW dalam hadis yang lain, Rasul mengingatkan kepada ini Arab untuk tidak apa? Untuk tidak buat kencing. Ini masjid, ini Baitullah, bukan tempat untuk mengeluarkan hajat, bukan untuk tempat mengeluarkan najis. Ini masjid buat apa? Buat zikir, buat taat, buat ibadah. Mestinya kita yang punya ada masjid di lingkungan kita betul-betul dijaga. Karena masjid yang ada itu merupakan baitun dan buyutillah, satu rumah daripada rumahnya Allah. Karena itu rumah Allah, ya harus dijaga. Kita yang jaga, yang punya aturan Allah. Bukan yang punya aturan si donatur, bukan yang punya aturan orang yang paling tajir, bukan. Tapi aturannya milik Allah yang harus diterapkan. Jaga masjid, jangan sampai di dalamnya bertentangan dengan ketaatan. Di dalamnya terdapat bertentangan dengan keduniawiaan, bukan tempatnya di situ. Jadi jangan sampai kita udah di dalam masjid terus maksiat. Apa itu maksiat? Khilafut ta'ah, yang bertentangan dengan ketaatan. Mestinya kita di dalam rumah Allah kita dapat rahmatnya Allah. Namun karena kita bermaksiat di dalam rumahnya Allah, berarti kemurkaan Allah jadi double-double. Kemurkaan Allah jadi bertubi-tubi. Pertama, kita berbuat kemaksiatan. Kedua, itu maksiat kita lakukan di dalam rumahnya Allah. Banyak orang bermaksiat di dalam rumah Allah. Jadi lebih banyak urusan duniawinya ketimbang urusan agamanya, itu sudah maksiat. Karena ini rumah Allah. Bukan ini maksudnya. Kita lagi ngomong rumah. Ini bukan. Ini rumah kuncen. Ini bukan rumah. Jadi kalau ada musola, masjid, itu kan baitun dan buyutullah dijaga. Makan minum di masjid, musola boleh. Selama dijaga. Jangan sampai bermaksiat. Berarti kalau mau makan minum baca bismillah. Mau makan minum jangan pakai tangan kiri, dibiasain gitu. Jadi tangan kirinya buat urusan yang ke belakang. Kalau selama itu kebaikan dijaga, jangan sampai digerak tangan kiri.
Apalagi ngomongin hal-hal dunia di masjid, musola, dilarang. Jadi ketika ada salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngomongin masalah duniawi di dalam masjid, apa kata Rasul, omongannya itu nggak mengandung dari barokah, nggak ada keberkahannya. Dagang di dalam masjid, dagang mak-mak, dagang kerudungan di dalam masjid nggak berkah. Banyak nggak berkah, banyak yang ngutang, nggak ada yang bayar. Dikaki, galakan yang bayar, berantem, gara-gara dagangnya di mana? Di masjid. Udah banyak yang gitu. Ustaz kadang-kadang ceramah dari dagang kalender. Kalender banyak model itu di dalam masjid. Mau buat pesantren ya, mau buat apa sih, yang penting judulnya dagang. Dalam jadi nggak boleh mana? Nggak boleh di dalam masjid dagang. Bawa air, ada air mineral merek baru, punya pesantren dagang di masjid, nggak boleh. Di luar, ini urusan dunia nggak boleh masuk masjid. Baik apa nggak kata siapa itu, dunia itu nggak ada yang baik. Apa kata Rasul, dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan dilaknat semua yang ada di muka bumi, illa zikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Jadi ngomongin dunia apapun, sekecil apapun, nggak boleh masuk. Apalagi masjid buat rokok, masjid sama Quran banyakkan asbak. Asbak di mana-mana asbak. Di setiap sudut asbak. Gak nemu asbak, pakai kipas bambu ditaruh asbak. Temannya baru datang, nggak lihat lagi main kipas itu. Semuanya asbak, semua itu rokok. Akhirnya semasjid kelilipan abu rokok. Gara-gara asbaknya di dalam kipas. Di dalamnya ada kasih rambu-rambu untuk menjaga baitun dan buyut billah, dijaga. Jadi Allah turun rahmatnya di situ, nanti turun keberkahannya. Jadi jangan asal dijaga rumah Allah, jangan sampai ada kotor, ada kotoran cicak, kotoran binatang, kotoran macam-macam, dijaga. Sebab itu baitun dan buyut billah, tempat suci. Orang-orang datang kencing, terus para sahabat kesel, mau mengingatkan. Macam-macam sahabat, ada yang mau zalim, mau pukul, mau cegah, macam-macam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Rasul berkata kepada sahabat yang udah pada mau bangun semua. Apa kata Rasul? Da'uhu, biarin itu orang Arab, orang kampung, orang gunung lagi kencing. Kata Rasul diapain? Dibiarin. Bukan berarti boleh kencing di dalam masjid, bukan. Rasul punya pandangan yang lain. Rasul punya pandangan yang lain. Apalagi Rasul adalah utusan Allah. Semua yang terucap dari Rasul adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang Rasul ucapkan, yang Rasul tuturkan datangnya dari Allah. Kata Rasul, da'uhu, biarin itu orang kampung, orang gunung yang lagi kecil di masjid, dibiarin. Wa ariku 'ala baulihi sajlan min ma'in, dan tolong cariin seember air, siram. Ariku 'ala bauli, siram itu seember air, sajlan min ma', seember air, siram kepada kencingnya orang tadi. Au zanuban min ma'in, sama, sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in itu sama maknanya. Namun di sini kata ulama, syaqqur rawi, apakah yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, dia dengarnya dengan kata-kata sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in? Karena keraguan yang meriwayatkan ini hadis, dia ambil dua-duanya, sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in. Ini ada dari para ulama. Ulama ketika lagi ketidaklutawan ya, atau ketidakpastiannya, diambil dua-duanya. Itu yang lebih bagus. Jadi enggak ego. Nah, ketika dia sadari bahwa apa ya yang didengar pada saat itu, apakah sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in? Syaqqur rawi, perawi ini ada keraguan di situ. Dua-duanya maknanya sama, seember air. Kata Rasul, ariku 'ala bauli, siram itu kencing. Pakai apaan? Sajlan min ma'in atau zanuban min ma'in, seember air. Kencing itu bisa disucikan dengan air. Kencing bisa disucikan dengan
dengan air. Selama disiram, selama air yang kita gunakan lebih banyak ketimbang najis itu sendiri, berarti sudah suci. Jadi mudah untuk mensucikan najis. Harus disiram. Jadi makanya di antara ada orang mau ke kamar mandi, ke kamar kecil atau mau buang air jar, di antara adabnya harus mempersiapkan air, karena air ini yang akan mensucikan. Jadi masuk ke kamar mandi, pastikan ember ada airnya, gayung ada airnya, keran bisa dibuka ada airnya, pasti gitu. Itu adabnya orang masuk ke kamar mandi. Jangan main nongkrong aja gitu. Tahunya pasti buka udah habis gitu. Jadi adabnya itu kata fuqaha para ulama. Jadi kalau mau ke kamar mandi pastiin buka keran, lihat embernya, air yang kita mau gunakan untuk bersuci ada apa enggak. Kalau enggak ada cari dulu gitu kan. Online, cari online. Nah, sekarang udah gampang. Wifi udah ada, online. Tiba mau ngecek doang pakai online. Ganjil banget. Yang penting gaya dulu. Persiapin itu air supaya najis yang kita buang, yang kita adain itu jadi cepat suci. Itulah kamar mandi. Najis bersih. Nanti ada najis dibersihkan lagi. Gitu terus. Ada perkataan para ulama, ad-dunya mithlu baitil khala. Kata ulama, dunia yang kita sekarang berada di dalamnya mithlu baitil khala, sama kayak kamar mandi, sama kayak jamban. Kok begitu? Dunia kayak jamban? Iya. Setiap kali kamu sucikan kamu punya najis, bersih gak kamar mandi? Bersih. Nanti ada datang lagi orang yang ngotorin. Begitulah dunia yang kita hidup sekarang. Ntar orang banyak istighfar, Allah turunin rahmat. Ntar ada orang lagi maksiat, Allah turunin berkahnya. Terus saja dunia begitu sampai tegaknya kiamat. Setiap kali kita bersih dengan istighfar, Allah turunkan rahmatnya. Setiap kali kita maksiat, Allah turunkan berkahnya. Terus begitu, ntar najis, ntar bersih, ntar najis, ntar bersih. Makanya harapan kita pertama, jangan kelamaan hidup di dunia. Jangan lama. Sedang-sedang aja. Tapi jangan sekarang-sekarang juga, sekarang-sekarang gitu. Jangan setiap kali ulang tahun pengen minta panjang umur. Mau ngapain panjang umur juga udah lemes lah. Loh, ya orang makin tua udah ya makin tua. Udah muda kagak ibadah, tua cuma tua doang dibanyakin. Doa minta barokah, bukan minta panjang umur. Bocah sih kalau 1 tahun panjang umur pantes. Ulang tahun pakai lilin, lilinnya 1 orang 1 tahun. Bocah 5 tahun lilinnya 5, pantes dia juga gampang. Nah, Jaki 70 tahun, waduh kayak masih tumpuk, lilinnya 70. Kalau dia mau dia kan dia tarik nafas dulu, dia jual, lilinnya mati dia kehabisan nafas mati tuh. Udah gak elok. Udah ini umur, udah mau tangan. Jangan minta panjang umur. Panjang umur justru kita gak pernah minta barokah umur. Dan pastiin ketika kita lagi wafat, harapannya dunia yang kita miliki lagi kondisinya suci tadi gitu. Lagi kondisinya bersih, bukan sedang dapat murka gitu. Jangankan murka dari Allah, murka dari diri aja gak enak. Udah hidup seru masa upak begitu. Setiap kali lihat muka bini asem banget gak enak. Kan buatnya kita mau kawin lagi aja kan gitu. Jadi gak enak banget. Apalagi ini murkanya Allah. Pantas sebenarnya kayaknya pengen juga nih. Pantin pengen. Kata Rasul siapa tuh? Jadi najis bisa suci pakai apa? Air, pakai air. Jadi disiapin airnya. Air nggak ada, ya disiapin batunya kemarin. Jadi bisa air, bisa batu, ambil batu, nih batu. Jangan batu ini, kan batu gak ada hilang lagi diambil. Ini tuh batu buat selawat kami. Batu ambil 3 biji, tempelin ke kanan, buang ke kiri, buang tengah, buang. Jangan pakai diintip kemana tuh? Jangan udah dibuang, kalau diintip kan buangnya buat jimat. Udah tempel batu itu yang menyerap air benda. Nggak ada batu, ada tisu, ada yang lain. Yang penting bisa menyerap najis. Bisa juga kena api panas. Itu juga bisa juga apa aja. Yang penting ketika lagi kita udah niat mau buang najis,
harus dipastikan najisnya bersih. Makanya nih orang laki, bocah-bocah kalau kencing pastiin selesai dari kamar mandi harus bersih. Harus kencing tuh harus bersih kamar mandi. Jangan asal itu najis, itu kamar mandi itu sumbernya najis, lantainya aja najis. Jadi pastiin kalau dari kamar mandi kaki harus disiram. Perhatiin kalau bocah ada dari kamar mandi kakinya nggak basah, berarti dia nggak disiram kakinya. Kalau kakinya nggak disiram najis. Siapa yang mau nanggung? Perhatiin. Jadi orang tua jangan terbiasa masa bodoh dengan urusan kamar mandi. Siapapun yang ada di rumah, anak, bini, siapa aja gitu. Kalau bisa banyak tulisin rambu-rambu, siram kakinya, pastiin kakinya basah apa enggak gitu. Biar katanya dia udah kayak setan atau kayak iblis, kayak jin gitu. Kayak setan, kayak iblis, kayak jin, setan. Biar udah dia kayak setan, tetap aja atasnya kan harus basah terlihat. Jangan mau dibohongin sama bocah. Bocah tuh kok bohong. Emang bocah gak jauh dari bapak ayahnya, nah gitu. Pastiin itu bocah suka bohong. Pastiin. Jadi kalau ada bocah yang dari kamar mandi kakinya nggak basah, najis di situ. Kata Rasul, fa innama bu'ithtum muyassirin. Udah diam-diam itu orang Arab kencing. Kok didiamnya Rasul? Dia orang gunung, dia nggak ngerti apa-apa, beda. Orang bermuamalah sama orang alim, orang yang ngerti, sama kita bermuamalah sama orang jahil, itu beda. Kalau kita bermuamalah sama jahil, jangan naikin kita punya tensi darah, jangan. Kenapa? Karena dia jahil. Orang jahil mestinya diapain? Dikasih ilmu, gitu. Ini orang alim, orang ngerti, dia berbuat salah, dia mu'anid. Kalau orang alim dia mu'anid, dia udah ngerti keilmuan. Yang apa yang harus kita lakukan? Keras, karena dia sudah punya ilmu. Sementara sama orang jahil, dia harus kita kasih ilmu. Rasul bermuamalah sama orang Badui, orang jahil, dia nggak bisa dikerasin. Kebutuhannya dia adalah ilmu pengetahuan supaya apa yang dilakukan jadi ibrah, jadi pelajaran. Kata Rasul, biarin sudah. Sebab kenapa Rasul bilang biarin? Di situ ada dua mafsadah, dua keburukan, dua mudarat. Kalau ada orang kencing di masjid, dibiarin, mudarat, namanya najis terus. Tapi kalau umpamanya orang lagi kencing, terus di stop, suruh berhenti, itu kalau menurut orang ahli medis, orang lagi kencing di stop, sakit. Itu sakit. Lebih enak ditabukin hansip daripada suruh lagi kencing terus suruh berhenti, itu nggak enak, sakit. Menurut dokter sakit. Yang pertama itu mudarat, yang pertama mudarat, mafsadah, keburukan. Yang kedua sakit. Atau kalau dia diuber-uber di masjid, lah dia sembari megang kemana-mana itu, wah kemana-mana gitu, auratnya terlihat banyak orang, kencingnya jadi berepotan kemana-mana. Lebih enak ngurusin satu titik najis apa semasjid? Kan enakan satu titik. Kalau model begini, kaidah usul fikih akhafud dararain, kita ambil mudarat mafsadah yang paling ringan. Yang paling ringan dia kencing, nanti disiram, selesai sudah. Orangnya dinasihatin, diuber-uber dan si mana kesel, terus juga diuber-uber. Akhirnya Nabi nanti siapa yang suruh ngepel di masjid? Dia juga yang suruh ngepel gitu. Ketika udah di situ dia minyak balik. Ntar pulang baru udah jegat di portal, kemungkinan gitu, jegat di portal. Apa kata Nabi? Fa innama bu'ithtum muyassirin. Kalian ini diutus, bukan berarti sahabat itu diutus sama Allah, bukan. Sahabat mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus muyassirin, memudahkan urusan. Rasul SAW diutus oleh Allah buat rahmat ini, buat alam ini, untuk memudahkan urusan, jangan dibikin ribet. Walam tub'atsu mu'assirin. Kalian tidak diutus untuk mengikuti utusan, yaitu Rasul yang menyusahkan. Dibuat mudah urusan, jangan dipersulit. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-6 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba. An Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ta'ala dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul masih ada kaitannya yang kemarin yang tadi, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah kamu punya urusan, wa la tu'assiru. Jangan kamu persulit. Namanya fitrah manusia. Kita kepengen mau itu mudah. Makanya mudah itu lebih banyak harapannya ketimbang kesulitan itu sendiri. Dalam surat Al-Insyirah Allah mulang-mulang tuh, inna ma'al usri yusra. Gimana? Fa'idha faragta fa'udah wa'ada laka dzikra. Inna ma'al usri yusra. Belum. Sebelumnya apa? Jadi ulang aja. Orang kalau lapar begini memang lapar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Baru namu. Kalau nggak dikit kan fa'nya dulu kalau fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya itu di balik kesulitan ada apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diingatin lagi sama Allah, diperkuatkan lagi. Antara ayat yang sebelumnya sama yang setelahnya sama dia juga. Allah memperkuatkan buat kasih motivasi kita orang yang hidup nih, mudahin urusan, jangan disusahin, digampang-gampangin gitu. Digampangin. Kalau mau disusahin berarti antum nyari masalah gitu. Resikonya antum yang cari, yang apa? Yang ngadepin, yang rasain. Dipermudahin urusan. Namanya di dunia akan datang kesulitan, akan datang kemudahan. Tinggal tergantung kita yang menyikapinya gimana. Hati yang Allah ciptakan buat kita itu nggak gede, kecil. Tapi itu hati bisa lapang, lebih lapang dari lapangan bola. Bisa hati itu bisa kecil, sekecil-kecilnya. Tergantung kita punya sikap maunya bagaimana. Bagaimana berarti? Ridho atas pemberian yang Allah sudah tentukan. Wanardo bil qada. Kita ridho atas ketentuan yang Allah sudah bagi buat kita. Orang kalau ridho jadi tenang. Kalau orang tenang, ngapain itu urusannya diapain? Dipermudah, mudahin. Nggak usah. Kalau umpamanya bisa mudah aja. Jadi kalau ada permasalahan, jangan lihat satu masalah itu. Masalah itu ibaratnya kayak buah durian. Kalau kita lihat dari buah durian, ini jangan lihat susah bukanya, jangan. Kalau lihat susah bukanya nggak jadi beli. Makanya saya nggak bakalan mau beli. Tapi kalau dibagi mau gitu. Saya lihat durian nih, jangan dipikir buka durian susah, nggak bakalan jadi beli. Lihat durian, isinya yang dibayangin supaya jadi kepengen beli. Kulitnya hilang yang di pikiran gitu, isinya. Makanya sekarang banyak yang online, durian lontong, udah dipak-pakin. Masa banget lihat status orang capek, kita doain capek, boleh nggak ada bawa-bawa. Dari Lampung kita tungguin, nongol-nongol gitu. Paling sekarang nongol pempek, mie ayam, duriannya hilang. Itu kalau caranya, kalau yang masalah jangan satu masalah itu susah. Dikikis-kikis, yang jadi kulit buang gitu, yang kira-kira nggak masuk masalah poinnya buang. Lama-lama itu masalah jadi kecil apa jadi gede? Jadi kecil gitu. Ini masalah satu dirinya. Udah gitu pakai yang kemarin-kemarin diungkit. Ya lu nggak kelar-kelar. Kalau gitu mendingan mati aja gitu. Jadi kalau masalah kecilin gitu. Jadi kalau model begitu kita jadi gentle. Yuk mana masalah lagi? Gua hadapin kecil. Jadi gampang kecil. Itu namanya mudah. Yassir wa la tu'assir. Dalam syariat agama ada namanya kemudahan. Beda kemudahan sama ngegampangin, beda. Kalau kemudahan itu syariat agama, kalau ngegampangin itu namanya kemaksiatan. Apa contohnya dalam surat Al-Baqarah tentang puasa? Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kalau kalian sakit, kalian sedang safar, nggak usah puasa. Ngapain? Batalin aja puasanya, nanti diganti di hari-hari setelahnya. Itu namanya rukhsah, keringanan Allah mudahkan, dan itu bagian daripada syariat. Jadi kalau antum sedang sakit, antum sedang safar, terus antum berbangga ria, saya tetap puasa, bodoh namanya.
kerjain itu, laksanakan itu, rukhsah, keringanan, kemudahan yang datangnya dari Allah, itu juga syariat. Beda sama gak gampangin. Sholat 5 waktu, udah 3 aja. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, enggak. Orang-orang juga sepi, masjid musola pada sepi, subuh, zuhur, asar, sepi banget orang. Yang imam juga sejadi-jadinya orang. Semua orang Jakarta kalau jadi imam zuhur, asar pada berani. Udah gua aja. Ustaz nggak usah pakai ustaz, gue juga bisa. Ya orang agak kedengeran lah. Makanya pada berani. Akhirnya dia gampang udah, gue sholat 3 waktu ini. Itu bukan keringanan, bukan kemudahan, itu ngegampangin. Beda kalau keringanan yang memang Allah sudah syariatkan, sudah ditetapkan. Berarti kalau ada rukhsah, ambil. Jangan diapain? Jangan disusah-susahin. Wala tu'assiru, jangan disusahin. Wa basyiru wa la tunaffiru, kata Rasul. Kasih banyak orang kabar gembira. Wa la tunaffiru, jangan bikin orang khawatir. Setiap jumpa sama saudara kita yang muslim, kasih kabar gembira.